Langgar gencatan senjata, Israel berdalih membela diri. Baru saja umumkan gencatan senjata pada Jumat 21 Mei pagi, polisi Israel kembali menyerang warga Palestina di komplek Masjid Al-Aqsa, Palestina. Sumber menyebut warga Palestina terlibat dalam kekerasan yang tengah berlangsung di lokasi antara polisi Israel dan pengunjuk rasa. Juru bicara polisi Israel, Miki Rosenfeld, menuduh petugas menjadi sasaran warga Palestina yang melempar batu dan memulai tindakan penindasan kerusuhan. Di lokasi, polisi melemparkan granat ke sekelompok warga Palestina yang berbaris. Fotografer Reuters mengatakan, polisi menembakkan granat ke arah warga Palestina. Kejadian itu mereda setelah 1 jam ketika polisi Israel mundur. Petugas medis menyebut insiden itu menyebabkan 20 orang Palestina terluka dan 2 di antaranya dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan. Dilansir TRT World Jumat 21 Mei, komplek Masjid Al-Aqsa berada di atas daratan tinggi kota tua yang dikenal oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai Al-Haram, Al-Sharif atau tempat suci, dan bagi orang Yahudi sebagai Temple Mount. Agresi terbaru terhadap Palestina terjadi ketika para pemimpin dunia dan diplomat tinggi menyambut gencatan senjata yang dimediasi Mesir. Mereka sambil mendesak solusi politik jangka panjang untuk pendudukan Israel di wilayah Palestina. Akibat serangan Israel, korban yang berjatuhan berjumlah 243 warga Palestina. Bentrokan pecah di Masjid Al-Aqsa setelah sholat Jumat. Banyak korban luka menyusul gencatan senjata di Gaza. Setidaknya 15 warga Palestina terluka dalam bentrokan dengan polisi Israel di komplek Masjid Al-Aqsa di daerah pendudukan di Yerusalem Timur. Sementara di Gaza, gencatan senjata milisi Palestina dan Israel memicu warga turun ke jalan-jalan. Banyak laporan bertolak belakang terkait penyebab kerusuhan. Kantor berita resmi Palestina Wafa mengutip para saksi mata yang mengatakan, setelah sholat Jumat, jemaat tetap berada di komplek masjid untuk merayakan gencatan senjata di Gaza mengakhiri pertempuran 11 hari. Namun polisi Israel menurut Wafa menyerbu kompleks dan mulai melepaskan tembakan, peluru karet dan gas air mata ke arah jemaah. Setidaknya 15 orang terluka karena tembakan peluru karet, sementara lainnya karena gas air mata atau pukulan polisi. Menurut Wafa, petugas medis Palestina mengatakan kepada kantor berita Reuters sekitar 20 warga Palestina terluka. Polisi Israel sebelumnya mengatakan kerusuhan pecah setelah sholat dan bahwa warga Palestina melemparkan batu ke arah polisi. Komplek Masjid Al-Aqsa merupakan tempat suci bagi Muslim dan juga Yahudi. Tempat yang disebut Temple Mount, komplek ini sering menjadi tempat kerusuhan antara polisi Israel dan warga Palestina. Israel menduduki Yerusalem Timur sejak Perang Timur Tengah pada 1967 dan menganggap seluruh kota sebagai ibu kota, langkah yang tidak diakui mayoritas komunitas internasional. Palestina mengklaim Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara independen di masa depan. Sebelumnya milisi Palestina dan Palestina mulai memberlakukan gencatan senjata mengakhiri 11 hari pertempuran kedua belah pihak yang telah menewaskan lebih dari 250 orang, sebagian besar di Gaza. Warga Palestina tumpah ke jalan di Gaza tidak lama setelah gencatan senjata dimulai. Sementara milisi Palestina memperingatkan mereka tetap berwaspada. Baik Israel dan milisi Palestina sama-sama mengklaim kemenangan dalam konflik itu. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan gencatan senjata merupakan peluang sesungguhnya untuk mencapai kemajuan. Tidak lama setelah gencatan senjata berlaku pada pukul 2 pada Jumat, banyak warga turun ke jalan dengan mobil ataupun berjalan kaki untuk merayakan. Di Gaza, pengemudi membunyikan klakson sementara pengeras suara dari masjid meneriakkan kemenangan kelompok perlawanan. Militer Israel mengatakan mereka mencabut pembatasan darurat di seluruh wilayah. Kabinet Israel membenarkan bahwa sudah dikeluarkan keputusan untuk menyetujui gencatan senjata dengan milisi Palestina. Korban terbanyak di Gaza
Pertempuran pecah pada 10 Mei lalu setelah ketegangan Israel-Palestina selama berminggu-minggu di daerah yang diduduki Yerusalem Timur yang berujung pada bentrokan di Masjid Al-Aqsa. Milisi Palestina meluncurkan roket setelah memperingatkan Israel untuk menarik diri dari wilayah itu dan Israel membalas dengan serangan udara. Paling tidak 243 orang meninggal termasuk lebih dari 100 anak-anak dan perempuan di Gaza. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, sementara Israel mengatakan mereka membunuh paling tidak 225 militan selama pertempuran. Milisi Palestina tidak memberikan angka korban pada pejuang mereka. Di Israel, 12 orang termasuk 2 anak meninggal menurut petugas medis. Militer Israel mengatakan lebih dari 4.300 roket ditembakkan ke arah wilayah mereka oleh milisi Palestina dan mereka menyerang lebih dari 1.000 target di Gaza. Untuk kali pertama dalam beberapa hari terakhir, di Israel tidak dibunyikan lagi sirine peringatan tembakan roket dari milisi Palestina. Pertanda gencatan senjata mulai berlaku. Ini adalah euforia kemenangan, kata Khalil Al-Hayya, seorang pejabat senior milisi Palestina di depan kerumunan ribuan warga Palestina di Gaza yang merayakan gencatan senjata. Sedangkan Israel dalam pernyataannya mengatakan kampanye udaranya telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi di Gaza, wilayah yang dipelogada Israel sejak 2007 atau sejak dipimpin milisi Palestina. Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan di Twitter bahwa serangan ke Gaza telah menghasilkan keuntungan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya. Gencatan senjata antara kedua belah pihak ini diusulkan oleh Mesir dan berlaku secara mutual dan tanpa syarat. Presiden Mesir mengatakan ia akan mengirim delegasi yang akan memantau penerapan gencatan senjata di lapangan. Pejabat milisi Palestina Osama Hamdan dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press mengatakan gencatan senjata dimulai pada Jumat pukul 2 dini hari. Ia mengatakan perundingan gencatan senjata melibatkan Mesir dan Qatar. Namun ia juga mengatakan milisi Palestina saat ini tidak kekurangan rudal. Ia mengatakan serangan terhadap Israel bisa berlanjut tidak hanya beberapa hari atau pekan ke depan, tapi bisa hingga beberapa bulan mendatang. Gencatan senjata dicapai setelah aksi kekerasan dan bombardir militer Israel terhadap Gaza dalam 11 hari terakhir. Sementara kelompok milisi Palestina menembakkan roket-roket ke wilayah Israel. Pertempuran antara kedua belah pihak menewaskan setidaknya 232 orang di Gaza dan 12 orang di Israel. Sebelum pengumuman gencatan senjata, Presiden Biden mengatakan kepada PM Netanyahu bahwa dirinya mengharapkan adanya penurunan eskalasi secara signifikan. Dalam perkembangan terkait, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan pihak berkaitan terikat dengan hukum internasional. Bahkan, perang sekalipun punya aturan. Pertama, yang paling utama warga sipil harus dilindungi, kata Guterres dalam pidato di Majelis Umum PBB New York, Kamis 20 Mei.